kita hidup kan emang udah jelas dunia apa ya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bayu itu kan biasanya lagi duduk. Nggak bisa dong kalau Enak ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Iya, kurang pas. Yes. Jadi silahkan rekan-rekan netizen cek ya di lipatan perutnya. Kok semakin tebal berarti tabungan energinya firm aja. Ya. Kok Kang Iman kayak Puasa malah bisa bikin makin kambuh. Mitos atau fakta dong? Wah, ya ini Sholat Tarawih, sebelumnya, Isya, tahajud, sebelum sholat. witir, apa ya? seperti biasa, selamat datang di Ruang Iman, ruang ngobrolnya PNRE di bulan Ramadan. Nah, di episode spesial kali ini kita bakal ngobrolin satu hal yang seru banget nih, Mbak Ayu. Betul banget, karena Ramadan itu kan juga bukan soal menahan haus dan lapar, tapi kita juga harus menjaga amanah, tanggung jawab, dan kesehatan. Benar nggak? Betul banget. Nah, bersama saya Akil. Dan saya Ayu. Nah, di sini kita nggak cuman berdua doang, tapi kita sudah kedatangan guest yang kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih, Mbak Ayu. Di sini sudah hadir bersama kita Kang Iman dan juga Dr. Ari. Halo, selamat pagi Kang Iman. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Insya Allah. Masih, oh insya Allah. Atau Dokter Ari udah batal nih? iya masih kuat. Masih Baru hari kedua. baru hari kedua, betul. Ini masih semangat. Mbak Ayu Semangat gimana? ya? Alhamdulillah sih so far masih semangat ya. Oke, mantap. Masya Allah, tabarakallah ya. So, terima kasih Dokter Ari, Kang Iman sudah bersedia nih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih balancing antara ya pekerjaan, dunia dan pekerjaan. bulan puasa ini ya. Betul. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Jika Ramadan sering jadi momen refleksi buat kita sebagai manusia begitu ya. Dan menurut Bapak sekalian nih, apa sih makna Ramadan bagi Kang Iman dulu mungkin ya? Ini agak berat ya. Jadi kayak antara kita pegang teguh ya prinsip agama dan juga kita berimbang ya dengan kerjaan dunia. Jadi kalau menurut saya pribadi ya mungkin juga dengan teman-teman bahwa kita hidup kan emang udah jelas dunia apa ya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu kita kan artinya apapun segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai nanti kembali tidur tuh setiap nafas yang kita ambil ini adalah untuk ibadah. Tapi ibadah kan tidak hanya sholat, zakat, puasa, hanya itu ya. Tapi kan ada juga ibadah yang duniawi juga. Karena kita emang udah dianjurkan nggak seimbang ya. Hablum minanas, hablum minallah kan. Kita kepada Allah dan juga kepada makhluk hidup semuanya. Jadi memang udah sepantasnya ya kita ya berimbang ya gitu kan ya. Nah, ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita pun harus tahu ya bahwa apa doa yang kita panjatkan ketika menjelang hari akhir Ramadan. Apa doanya? Kita berharap supaya bertemu lagi kan ya Ramadan, betul kan? Artinya kita sangat mengharapkan agar kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini sehingga kita semua ibadah kita ini akan diperkenalkan ya pahalanya. Nah tentu juga jangan juga sampai mengganggu juga kerjaan kita ya karena pekerjaan itu ada amanah, amanah yang udah kita terima untuk kita mendapatkan rezeki yang barokah halal. Supaya kita juga bisa nyaman juga dok ya dalam beribadah. Jadi kembali ya di sana mungkin kita ditantang ya, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang berimbang antara kewajiban kita dalam beragama maupun juga dalam bekerja sehari-hari. Nah kalau misalnya dulu ya saat mungkin sebelum bulan Ramadan kita banyak canda ya mungkin kalau handphone jadi digunakan untuk kurangin dulu kurangin dulu kita perbanyak dengan memanfaatkan mungkin zikir dengar kajian baca Quran ya. Ya saya mungkin dulu juga sangat terkena ya waktu zaman masih naik busway, kan ya. Ketika orang itu ada yang wah begitu duduk langsung buka Quran.
Kalau saya malah dengar yang lain lagi gitu ya. Ada kena juga gitu ya. Nah, mungkin itu tadi ya, dari mulai kita bekerja, kita bisa maksimalkan untuk mengingat Allah. Misalnya ya kalau biasanya mungkin dengar lagu atau apa, kita mungkin dengar kajian, radio atau murotal Al-Quran atau berzikir gimana. Nah mungkin buat yang nyetir, kayak saya pribadi, saya biasanya sih dengar radio ataupun juga dengar murotal Al-Quran. Nah terus mungkin nanti lanjut ya, mungkin langsung aja lanjut ya, masuk kantor ya. Kita kan pasti juga ada waktu istirahat ya, misalnya kan jam 9, 10 mesti ngerumpi kayak Bayu nih, ngerumpi nih gitu kan. Nah mungkin lebih baiknya kita ya gantilah, mungkin kita manfaatkan untuk duha atau mungkin baca sehalaman 2 halaman ya Quran. Nanti siang juga kan waktu kita bisa untuk makan siang kita manfaatkan untuk lebih menambah amal-amalan. Dan alhamdulillah kan juga kita juga dari perusahaan mendapatkan relaksasi waktu kerja ya. Nah itu pun tentu kita syukuri, alhamdulillah tetap perusahaan pun mendukung kita. Nah ya kita gimana memanfaatkannya gitu. Berarti bagi Kang Iman ini Ramadan ini menjadi momen refleksi diri ya. Iya. Perubahan kegiatan yang dari sebelumnya ya dengar lagu tadi ya, tapi menjadi mungkin mendengar Al-Quran lebih banyak gitu ya Kang Iman ini. Pada Dokter Aris sendiri gimana nih Dok? Memaknai Ramadan ini sebagai apa? Iya, mungkin senada ya dengan disampaikan Pak Iman ya, bahwa momen Ramadan ini adalah momen introspeksi diri terutama ya. Jadi di dalam pekerjaan ya kita dapat amanah ya untuk melaksanakan pekerjaan, tapi di sisi yang lain di Ramadan ini disediakan sangat banyak pahala ya dari Allah SWT. Jadi sangat sayang kalau kita sia-siakan gitu. Jadi intinya mencoba menjadi pribadi yang lebih efektif ya, terutama dalam pengelolaan waktu, sehingga baik itu kegiatan ibadah maupun kegiatan pekerjaan itu bisa seiring sejalan, sehingga tidak perlu ada yang dikorbankan lah gitu. Artinya forsir ke ibadah, pekerjaan terbengkalai atau sebaliknya. Jadi pada intinya bulan Ramadan ini adalah sebagai wadah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu. Biasa. Itu tuh Bayu, kalau orang Ramadan ini menjadikan momen refleksi, Bayu memaknai Ramadan war takjil dia kan. Jadi agak beda ya. Itu reward untuk kita yang sudah berpuasa, menahan semua hawa nafsu, menahan emosi ya kan. Rewardnya mencari takjil. Betul. Nah ini kan tadi kita memaknai Ramadan nih dari Kang Iman dan Dokter Arif. Kalau ngomongin dari sisi fit dan wellness, tentu kan di Ramadan ini banyak sekali perubahan-perubahan ya, apalagi yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Ada bagaimana cara kita menjaganya juga. Betul. Ya. Nah ada nggak sih perbedaan yang terjadi selama Ramadan ini dengan hari-hari sebelumnya dari segi fit dan wellness-nya? Mungkin dari Dokter Ari dulu kali. Ya, makasih Mas Akil. Jadi terkait fit and wellness ya. Jadi kalau kita bicara fit and wellness, tentunya kita bicara wellness, bicara kesejahteraan tubuh ya. Betul. Kalau kita bicara kesehatan tubuh di bulan Ramadan ini tentunya ada yang berubah. Kita yang biasa mungkin ya bangunnya mungkin di bawah jam 4 ya, jam 5 atau bahkan jam 5:30 gitu ya. Ini harus bangun untuk sahur. Kemudian begitu juga malam hari. Kita mungkin agak lebih larut karena pakai ibadah malam. Ya. Jadi terkait fit and wellness ini harus benar-benar diatur. Terutama tadi waktu tidur ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan di antara waktu kerja ya mungkin untuk tidur sesaat. Atau disebut dengan power napping istilahnya. Ini tidur yang 15-20 menit. Ya mungkin di meja pakai bantal leher tidur sebentar ya. Itu di beberapa penelitian banyak menyatakan bisa membooster energi kita kembali. Nah, jadi Ujung boleh dong. ujung kelapa. Karena menyesuaikan waktu istirahat kita kan juga ada 1 jam. Tidur siang kalau belajar ya Dok. Bukan power nap. Ini ya. Itu malah kalau babasnya malah jadi lemes. Nah, jadi power nap itu spesifik tidur sesaat 15-20 menit dan 15 sampai 30 menit untuk mengembalikan energi. Kemudian yang kedua yang berubah ya terkait fit and wellness adalah pola makan. Yang dulunya kita mungkin ada sarapan, makan siang, sekarang kan hanya ada sahur ya jam 4 pagi, kemudian ada berbuka di sore hari. Nah itu di antara 2 waktu itu ya
kan cukup lama ya. Jadi sementara kita aktivitas jalan ya, pekerjaan, ibadah. Nah, itu ada beberapa tips dalam pola makan yang mungkin dari komposisinya. Jadi mungkin karbohidratnya dikurangi, banyakkan protein dan lemak. Kenapa? Karena masa bertahannya protein dan lemak itu lebih lama. Dan juga dalam hal kandungan kalorinya juga lebih tinggi. Jadi harapannya menjaga endurance kita dari sahur sampai dengan berbuka. Jadi kalau kita bicara fit dan wellness itu memang benar-benar harus disiplin. Satu di pengaturan tadi waktu tidur, istirahat ya. Kemudian kedua di pola makan. Pola makan berarti pola makannya harus dijaga kayak makan yang berprotein. Berarti gorengan? Kalau gorengan tuh termasuk unsaturated fat ya, lemak yang tidak jenuh, lemak yang jenuh ya. Jadi kita kalau bisa ya sumber-sumber lemak yang baik itu misalnya dari alpukat ya, dari biji-bijian ya. Kemudian sumber lemak yang baik ya mungkin dari ikan ya, daging seperti itu. Jadi kalau bisa ya gorengan dihindari lah, karena itu enak banget. ya boleh, saya nggak bilang, saya nggak anti gorengan ya, boleh gorengan tapi dengan porsi cukupnya. Satu lagi bisa memicu inflamasi. Jadi kalau kita gorengan banyak tambah lagi minuman dingin ya, itu kan mencetuskan radang tenggorokan. Karena biasanya kan orang-orang kalau buka tuh Iya. identik dengan minuman dingin, es Betul. buah. Yang dicari es gitu buah. kan. Itu kombinasi maut. Seger-seger. Es buah sama gorengan itu kombinasi maut itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Nah, Tapi tapi bisa ketemu banyak. itu dicatat dengan gizi. Ternyata boleh ya dok ya, tapi Boleh. porsinya jangan Porsinya. sebanyak itu. Karena saya biasanya goreng itu 20.000 tuh Iya. kabrok Sendiri. Ya Allah. Itu mah Belum ada es teler yang lain juga. lapar mata ya. Iya. Karena kita kan udah seharian berpuasa. Nah, ya kalau boleh tips sedikit nih yang bagi penggemar gorengan ya, saya juga penggemar gorengan. Iya. Oke. Dibarengin dengan buah. Saya selalu ya ibaratnya kita kan ibaratnya kalau makan gorengan tuh seperti berbuat dosa, kemudian dikompensasi dengan Buah. ibadah atau berbuat yang baik ya. Jadi kalau saya makan gorengan ya dibarengin dengan buah, misalnya jeruk, Iya, apel. catat ya, energi Jadi saya. satu potong tahu isi misalnya diganti dengan satu buah apel. Dari Kang Iman nih, ada nggak sih perubahan? Kebiasaan-kebiasaan gitu ya mungkin Kang Iman selama menjaga kesehatan dan kebugaran selama berpuasa. Ini kayak menjurus kayak dok ya, kasihan dok ya. Ya alhamdulillah ya, jadi bulan puasa Ramadan ini memang memaksa kita juga ya, memaksa kita untuk berpuasa. Betul tadi kata Mas Dokter Ari bahwa minimal ada dua pola kebiasaan yang akan berubah. Pola makan dan juga pola tidur ya, berarti pola ini. Nah buat saya sih ya awalnya kita emang mau nggak mau ya kita harus ikutin ya. Ya kembali ya kadang-kadang biasanya kita mungkin hanya bangun pagi itu cukup untuk menjelang subuh aja ya. Ternyata ini harus ada tambahan waktu lagi nih untuk sahur, berarti bangunnya lebih awal. Ya intinya sih kita nikmati aja, kita nikmati. Jadi semacam terpaksa ya dok ya. Tapi mungkin penjelasannya udah banyak ya. Itu mungkin hikmahnya aja buat kita ya bahwa ternyata memang setelah 11 bulan ya kita bebas-bebas ria ya. Ternyata sebulan kita diminta untuk menahan, tetapi untuk mungkin juga istilahnya apa dok ya, bukan style apa istilahnya, untuk menguras tuh ya, membersihkan lah, di samping juga dosa ya, mungkin juga membersihkan itu ya, mungkin sisa makanan yang kurang baik dalam tubuh. Metabolisme itu ya. Tapi kalau dari segi misal dalam berolahraga nih, dari segi wellnessnya, Kang Iman ada perubahan nggak sih yang terjadi di selama Ramadan sebelumnya gitu? Iman nih rajin tenis nih kebetulan. Itu dia. Main tenis. Biasanya. Sekarang itu gimana tuh? Biasanya sih kalau pagi mungkin saya masih takut waduh nggak kuat nih, biasanya Dehidrasi gitu. ya diusahakan paling sore paling jalan keliling rumah atau mungkin goes gitu ya, yang biasanya 20 kilo misalnya itu paling ya kan ya cukup aja, paling 10 kilo 5 kilo lah, penting ada kuat keringat ya. Beli takjil. Tadi kan sambil war takjil Jadi segi wellnessnya juga dapat ya? dapat berimbang ya dok ya. Kalau dari dokter sendiri dari segi kayak olahraga gitu ada perubahan nggak sih yang terjadi? Ya tentunya ada ya. Jadi ya ini boleh spill dikit ya. Jadi tips olahraga saat Ramadan ya. Ada 3 waktu ya. Nah ini saya mulai dari waktu yang paling baik dulu ya. Jadi waktu paling baik itu untuk olahraga saat bulan Ramadan ini yaitu 30-60 menit menjelang berbuka. Nah kenapa? Karena memang secara energi mungkin kita udah mulai low lah ya. Tapi akan cepat terkompensate karena ketika setelah olahraga langsung berbuka. Jadi ketika berkeringat banyak langsung bisa minum air, makan dan sebagainya ya. Nah ini adalah waktu yang paling baik. Kemudian waktu yang kedua
ada dok saya nggak bisa saya olahraga pasti pagi, boleh pagi, tapi harus ada yang diingat apa. Jadi olahraga itu pertama intensitas. Intensitas saat Ramadan ini ringan sedang. Jadi nggak boleh sampai berat. Jadi nggak boleh, wah saya pengen lari ini 10 kilo pagi. Ya itu pasti nanti kerjanya pasti out-outan terus ya jam-jam 10 jam 11 udah mulai ngantuk. Tambah lagi dehidrasi kan nggak bisa fokus kan. Kemudian yang kedua olahraga yang dipilih selain tadi yang intensitas ringan sedang juga olahraga yang sifatnya memang tidak terlalu berat ya. Dalam hal ini mungkin bisa dipilih jogging ya, jalan cepat ya. Mungkin kalaupun pingin olahraga beban, mungkin yang ya masuk ke cluster stretching lah, ya lunges dan sebagainya. Itu mungkin jadi pilihan. Kemudian waktu yang terakhir, dok saya seringnya itu setelah berbuka olahraganya. Ya boleh juga, tapi perlu diingat jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Minimal spare 2 jam. Kenapa? Karena ketika kita beraktivitas fisik, apalagi sedang sampai berat ya. Nah ini kalau khusus untuk yang olahraganya setelah berbuka ini boleh nih sedang sampai berat. Tapi perlu diingat ketika kita melakukan aktivitas fisik itu memberikan sinyal ke otak, lo malam ini harus aktivitas nih. Jadi alertness naik. Kalau alertness naik, otomatis hormon tidur melatonin ditekan, jadi akan sulit tidur. Jadi kalau terlalu rapat mepet dengan waktu tidur, ya misalnya olahraga selesai jam 9, terus mau tidur jam 10, nah itu pasti susah, masuk ke tidur susah. Kalaupun tidur, kualitasnya menurun. Jadi kalau bisa selama bulan Ramadan ini menjelang berbuka 30-60 menit, mungkin kalau yang tinggal di komplek ya keliling komplek aja sambil bawa anak jalan-jalan ya keliling-keliling komplek. Jadi nanti begitu berkeringat dan mandi langsung berbuka itu pasti fresh banget lagi. Ya itu tips untuk olahraga. Mungkin nanti akibatnya kalau misalnya kita olahraga setelah berbuka, jadinya nanti kita bisa kekurangan tidur ya dok. Kalau kita nggak bisa tidur gitu ya, kira kita kurang tidur, jadi kita kurang istirahat karena jam 3 udah harus sahur lagi gitu ya dok ya. Oke. Betul. Baik. Mungkin perlu dicatat ya teman Gizen. Baik. Terus sekarang pasti selalu ada mitos yang beredar nih soal kesehatan dan energi sampai yang kita terkait Ramadan ini ya gitu. Nah biar nggak salah kaprah, kita minta penjelasan kepada ahlinya mungkin ya. Kita main mendatangkan mitos, expert ya. Betul, kita main mitos atau fakta. Betul. Nah nanti kita akan nanya nih ke Dokter Ari terkait nih mitos-mitos atau fakta yang beredar ya di luar sana. Mungkin banyak yang takutnya salah kaprah gitu. Nah pertanyaan yang pertama nih dok, mitos atau fakta puasa justru bikin fokus kerja meningkat? Itu mitos atau fakta sih? Ya, wah ini pertanyaan yang susah gampang. Perlu diketahui ya rekan-rekan Energizen semua ya, bahwa ketika kita berpuasa kita itu memasukkan tubuh ke survival mode. Kenapa? Jadi kita itu akan akan lebih alert ya, kemudian daya juangnya lebih baik ketika kita lapar atau kondisi kekurangan makanan. Nah akibatnya apa? Ketika kita dalam posisi itu, yang pertama kita tidak memakai glukosa sebagai sumber energi yang utama. Nah ini mungkin udah banyak yang tahu ya. Jadi kita pertama akan pakai lemak. Ya. Nah jadi silahkan rekan-rekan Energizen cek ya di lipatan perutnya. Kok semakin tebal berarti tabungan energinya makin banyak. Ya. Kok Kang Iman kayak kok memperbaiki posisi dulu sepertinya. Ya jadi tidak pakai glukosa atau tidak pakai gula ya, dia pakai lemak tadi ya. Nah ketika memakai lemak ya, karena lemak itu memecahnya lebih sulit ya, dan juga produksi ininya relatif stabil energinya, maka kadar gula di dalam darah cenderung stabil. Nah kadar gula darah yang stabil ini berpengaruh terhadap kinerja otak. Ya, otak. Jadi beda sama gula ya, kalau karbo kita makan itu bisa jadi glycemic spike ya, jadi tiba tinggi tiba rendah. Ketika tinggi kita mungkin sering muak ngantuk ya, ketika rendah juga sama ya. Nah jadi pertama fokus akan meningkat ketika gula darah itu stabil. Faktor kedua, karena dia survival mode ya, karena kita masuk ke fase survival mode, neurotransmitter atau hormon otak meningkat, yaitu hormon norepinefrin, kemudian hormon dopamin ya, yang menyebabkan kalau kita alert, waspada, kita akan cenderung lebih gampang fokus. Nah, jadi itu yang alasan yang kedua kenapa kalau puasa bisa karena fokus. Kemudian yang berikutnya lagi puasa dan kaitannya dengan fokus tadi ya. Nah, ini buat yang kerja sambil nyemil nih, sambil nyeruput nih biasa kalau itu Bayu itu kan biasa lagi
nggak bisa dok kalau nggak ada Enak ya? cemilan tuh Ini apa ya? kayak Ini apa ya? kayak kurang pas. Yes, itu kan distraksi ya. Iya, Kopinya, Iya. yang kerupuknya ya kan ya. Gorengan. Gorengan. Belum lagi kalau temen yang pulang dari luar kota tiba-tiba, Benar. mau cobain nggak? Ya kan terdistract Iya, betul. gitu. Jadi faktor kebiasaan itu juga bisa menyebabkan distraksi. Selama puasa nggak ada ya, nggak ada nyeruput kopi nggak ada, nyemilan nggak ada. Otomatis kan waktunya efektif fokus ke kerjaan. Oke, berarti fakta ya ternyata puasa justru bikin fokus kerja meningkat, itu fakta ya Nergizen. Iya. Nah, ini selanjutnya nih Dok, ada sahur bisa diganti dengan makan banyak di malam hari, mitos atau fakta? Dirapel gitu ya. Iya betul, jadi malas bangun sahur. Iya, Akhirnya tapi nggak jam makan. 12 atau memang Betul. kita begadangin aja di jam 12. Nah, saya makan tunjang gitu ya. Nah, Tunjang, kikil, rendang. Wah, itu gimana tuh? Mitos atau fakta? Ya, kalau itu mitos ya. Oh, mitos ya. Jadi kita ini nggak bisa menganalogikan diri kita ya kayak apa misalnya kendaraan ya, isi full biar lama habisnya enggak. Iya. Jadi apa yang dimakan ya itu pasti akan langsung dicerna tubuh. Dan kalau dicerna ya ada yang bisa di storage. Kalau gula itu mungkin paling bertahan 5 jaman sih. Kalau protein mungkin bisa sampai 12 jam, lemak mungkin bisa di atas itu ya. Tapi ketika makan banyak, apalagi malam hari, perlu diingat makanan yang banyak tadi perlu dicerna. Otomatis ketika kita masuk fase tidur, ini masih mencerna. Dia akibatnya apa? Kualitas tidur akan terganggu. Nah, jadi ketika tidur malam hari ya dengan porsi yang besar itu akan mengganggu kualitas tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi karena ketika tidur nggak ada aktivitas, mayoritas hasil penyerapan dari yang kita makan banyak tadi itu akan diakumulasi menjadi lapisan lemak. Nah, jadi lapisan lemak bawah kulitnya ya lipatan perut tadi nambah Makin tebal, banyak ya. iya makin Iya. tebal. Jadi Dari six pack jadi bertambah lagi ya? Enggak, Dok? single pack ya. betul. Single pack Jadi sama single. semua. ya, Oke. ya ditambah lagi resiko dehidrasi ya mungkin gue malas tidur terganggu bangun sahur. Resiko dehidrasi lebih tinggi. Karena kan lebih lama nih kalau kita anggapnya makan malam jam 22 nih jam 10 malam sampai besok jam 6.20 sore lah kita bilang baru berbuka ya itu kan sangat lama. Jadi kalau dehidrasi, resiko hipoglikemi itu akan lebih meningkat. Yang akibatnya pas seharian bisa Tetap menjadi ya, nggak energi efektif. Betul, jadi Ini nggak bisa dirapel. betul. Tambah lagi mungkin dari Pak Iman ada keberkahan di waktu sahur. Nah, coba Pak Iman mungkin bisa Nah, iya. keberkahan waktu sahur. Kan itu di agama ya. Iya. Ya. Hadis Al-Quran menjelaskan gitu ya. Ya, memang betul ya bahwa untuk puasa biasa sih secara niatan pun dan sahur pun nggak wajib ya. Tapi memang kalau untuk puasa Ramadan ini memang sangat dianjurkan ya. Sampai ada juga hadis saya mungkin lupa ya gimana redaksinya, tapi memang kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur sahur, kan. Iya, betul. iya, Akhir iya, waktu, iya, mepet-mepet. betul ya. Karena kan kalau di kampung ya jam 2 udah perbangun sahur, saya bilang ngapain ya? Ngapain ya? Iya. Ya, mungkin juga buat ibu atau buat mungkin beberapa keluarga yang belum nyiapin makan sahur ya mungkin butuh lama. Tapi ya kembali ya, mungkin itu juga sama waktu juga ya. Jangan juga terlalu malam, nanti takutnya ya habis waktu kurang ya jam tidurnya mungkin siang hari ya. Jadi ya cukupnya aja gitu kan ya. Ya betul sih dok, ya Bapak memang sangat dianjurkan ya, disunahkan untuk mengakhiri waktu sahur. Tuh, jangan dirapel Energizen ya. Jadi tetap diusahakan bangun sahur untuk makan makanan yang bergizi karena dehidrasi kalau iya betul kata dokter kelamaan jadi kadarnya udah kurang ya dok. Yes, Ya? resiko hipoglikemi biasanya meningkat. Oh. Ditambah lagi sahur waktu mustajab juga untuk doa. Betul. Ya, kita doakan perusahaan kita biar makin maju. Ini ya, Energizen ya. Puasa malah bisa bikin makin kambuh. Mitos atau fakta dok? Wah, ya ini kaitannya mah atau bahasa medisnya dispepsia. Ya, jadi memang kalau ditanya mitos fakta ini ada di tengah-tengahnya ada abu-abunya. Jadi kalau dibilang mitos ya enggak juga karena ada beberapa saudara kita yang ketika masuk bulan puasa dia menjadi mah. Nah ini mungkin lebih bagaimana bagi yang punya riwayat mah selama puasa Ramadan ini aman gitu. Jadi aktivitasnya aman ya, ibadahnya aman ya.
Ya, jadi ada beberapa tips. Jadi memang ketika kita puasa otomatis nggak ada asupan makanan. Sementara produksi asam lambung itu kan terus aja gitu. Nah, kita ketahui pada orang yang normal tanpa riwayat sakit mah, dia tuh ada mukus-mukusnya seperti lendir lah ya di permukaan lambung yang melindungi biar asam lambung itu nggak mengiritasi dinding lambung. Nah, pada orang-orang dengan riwayat tentunya ya barrier proteksi tadi yang selaput lendir tadi udah mulai tipis lah atau tidak berfungsi optimal. Nah, jadi apa yang harus dihindari? Satu, saat berbuka jangan terlalu banyak makan porsi besar. Jadi pada orang yang punya riwayat mah, GERD, saat berbuka porsinya harus bertahap. Jadi ya sedikit, nanti setengah jam atau habis ini baru makan besar. Kemudian hindari makan makanan yang bersifat sekretagog. Sekretagog itu makanan yang merangsang pengolahan asam lambung berlebih. Contohnya kembali lagi nih jadi kambing hitam nih, gorengan. Emang bener nih gorengan kagak ada ininya. Udah orang semua ini. Jadi udah yang misalnya porsinya banyak, yang dimakan juga gorengan, wah itu double. Sendirian lagi ya. Nah, Sendirian, nggak punya teman udah ya. Gorengan ya. ya, jadi tadi ya boleh ya, saya yang nggak melarang boleh, tapi porsinya ya. Kemudian apalagi makan-makan yang sifatnya merangsang, apa itu? Sifat terlalu asam, kemudian yang terlalu pedas, ya. Kemudian yang ya mungkin sifatnya susah dicerna ya. Jadi misalnya buka puasanya itu pakai daun-daunan gitu ya. Salad daun singkong gitu ya. Nah itu bisa mendadak kembung gitu langsung mahnya kamu seketika itu juga. Jadi dan kedua yang berikutnya kalau bisa jangan terlalu malam tadi ya. Jadi untuk orang-orang yang riwayat mah, dispepsia atau GERD ya jangan makan malamnya terlalu malam. Kalau bisa tadi ya 2 jam ya di spare sebelum waktu tidur. Jadi benar-benar harus dijaga ya karena kadang momen Ramadan ini tuh menjadi momen kita saya balas dendam lah, saya makan itu ya kan. Saya aja udah kepikiran nanti saya berbuka mau apa udah kepikiran nih. Tapi setelah mendengar penjelasan dokternya saya jadi mikir lagi nih Kang Iman kayak ini nggak jadi deh gorengan ini nanti saya. Ya mungkin ada yang belum berbukanya kadang-kadang pinginnya apa coba? Seblak. Itu makanya. Ya itu ya pasti ya kambuh pasti. Kalau punya riwayat pasti kambuh. Udah pedes, susah dicerna. Oke, berarti puasa bikin makin kamu tuh secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Asal tadi pengaturannya oke. Ya tapi katanya ada juga yang bikin justru sejak dia puasa mahnya jadi berkurang, sembuh gitu ya. Nah itu berarti tadi dijaga tadi ya, dijaga porsi makan, pola makan dijaga. Nah terakhir nih mitos atau fakta nih, minum kopi atau teh saat sahur bisa bikin energi tahan seharian. Mitos atau fakta nih menurut Kang Iman? Bahasa saya mitos ya. Mitos ya. Karena pertama dulu memang saya kan orang Sunda ya, jadi emang pasti tiap makan tuh pasti minum air teh. Tapi kalau kopi satu bukan kopi. Jadi kalau ada kopi apa yang buat istri di rumah kan istri aja hanya hal-hal buat istri kan. Jadi selama ini saya nggak pernah minum teh atau kopi lagi. Dan kayaknya alhamdulillah sih ya kuat-kuat aja gitu. Jadi masa itu mitos. Mitos ya. Tapi dari expert dokter Ali gimana nih? Ya ini teh kopi ya. Nah ini perlu Enjen ketahui ya bahwa teh dan kopi ini masuk dalam kategori yang disebut dengan diuretik osmotik. Apa itu diuretik? Diuretik itu adalah zat-zat yang merangsang kita untuk buang air kecil. Ya, makanya itu jadi kalau kita minum kopi pasti pengen bolak-balik ke kamar mandi. Nah, kenapa ini dihindari saat sahur ya? Memang kan kita butuh kafein ya, butuh zat kalau di teh itu theobromine namanya ya untuk alat. Tapi kan kita ketika sahur kan belum perlu ya. Kita mungkin ya saya pribadi ketika sahur ya mungkin habis sholat subuh kadang-kadang tuh tidur bentar lah setengah jam gitu ya biar nanti di perjalanan nggak ngantuk gitu ya. Nah itu kalau bisa mitos atau fakta meningkat energi mitos ya. Berarti teh dan kopi harus dihindari. Nah kalau ditanya ke saya, jadi dok, sahur itu apa sih yang paling baik kita konsumsi sehingga kita selalu merasa berenergi, nggak gampang lapar? Susu steril. Susu. Tapi ini bagi yang doyan susu dan tidak ada alergi susu ya. Nih, kalau ada alergi nanti begitu susu alergi kan. Kenapa susu? Karena saya udah praktekkan ya 2-3 tahun terakhir ini sahur dulu tanpa susu ya biasa makan biasa minum air putih itu
dari segi produktivitas ya, energi, kemudian rasa lapar itu jauh berbeda. Jadi satu kaleng aja itu kita bisa fit sampai akhir. Satu lagi apa ya, dari segi komposisi badan ya. Jadi kita itu ya agak kurus ya, biasanya belum puasa pasti agak kurusan, tapi massa otot nggak hilang. Ya, jadi perlu energi zen dan teman-teman ketahui bahwa ketika lemak kita itu habis dibakar ya, ketika kita lemak dibakar itu akan yang dimakan adalah protein, sehingga massa otot berkurang. Jadi kita hindari puasa memang kurus, tapi kurus karena lemaknya yang hilang, bukan massa ototnya yang hilang. Gitu. Jadi kita perlu asupan tadi protein yang lebih tinggi dibanding hari biasa. Oke. Berarti bisa habis puasa badannya makin jadi gitu ya, padat gitu ya, karena masa otot semua. Luar biasa emang. Menarik banget ya. Emang ternyata banyak banget anggapan-anggapan yang soal pose perlu diluruskan nih. Iya, betul. Jadi nggak asal kita comot aja tuh informasinya Iya ya betul. kan. Dan di sini kita jadi makin tahu ya Mbak Ayu, ternyata itu mitos, itu ternyata fakta benar loh, dan ada tips-tipsnya juga ya dari Dokter Ari dan Kang Iman tadi yang menjelaskan. Nah, jadi makin semangat nih kita untuk berpuasa yang perjalanan kita masih panjang ya. Nah, sekarang mungkin sambil nunggu waktu buka nih yang masih lama, mungkin kita killing time dulu dengan main games. Satu Kita main games yaitu Eat Bulaga. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Aktivitas, Olahraga, ibadah, sholat taraweh. Yeay. Lanjut dong. Makanan. Berbuka pas puasa. kue, Kue lebaran. ya. Nastar. Yeay. Aktivitas, Olahraga. pulang Kerja. Pulang kerja. kampung, Pulang kampung. Mudik. yeay. Ini apa dok? Aktivitas, Aktivitas ya. Berkaitan dengan bekerja. ya. Bekerja. Berhenti Sesaat. sesaat, Power nap. Tidur siang. pas. Pas. Makanan, Tunjang. lebaran, Makan lebaran. Ketupat sayur, lontong sayur. Teman, ketupat, lebaran, makan teman. Bukan ya? Kerjaan. Di kantor. Bukan. Dinas. Set survei. Dong, saya. Next. Tajil. Bakwan. Bukan. Berkuah. Bukan soto. Manis. Manis. Es buah. Temennya. Cendol. Bukan. Pisang. Pisang hijau. Pisang goreng. Thanks. Makanan. Buat berbuka. Ya. Asin. Nabi. Kurma. Nah, oke. Next. Sholat. Tarawih. Sebelumnya. Isya. Tahajud. Sebelum sholat. Witir. Apa ya? Panggilan. Azan. Ya. Keren. Habis. Ya, kerasa. Lu bilang bumper. Ada kelas. Wah, seru banget lagi nih. Betul. Games-gamesnya. Tadi menarik banget ya. pecah banget. Dan dari semua obrolan kita hari ini, kita tuh diingatkan ya kalau misalnya kita tuh Ramadan bukan soal menahan lapar semata gitu kan, tapi juga mengenal diri kita, merefleksi diri kita, kapan harus istirahat, kapan harus olahraga, kapan harus jaga diri, kapan harus jaga pola makan gitu ya dok ya Kang Iman. Setuju banget, bahkan apalagi saat badan kita terjaga, ternyata pikiran kita jadi lebih fokus. Terus ya tentunya ibadah juga makin fokus ya Kang Iman ya. Iya. Momen Ramadan ini ya tentu kan kita mencari pahala yang sebanyak-banyak karena semua dilipat gandakan ya kan, dan harus didukung dengan badan yang fit juga ya dok, biar ya semua balance, semua jalan dengan baik. Nah semoga juga Ramadan ini jadi ruang juga buat kita semua nih Energi Zen. Buat tetap fit, tetap produktif, dan tetap bertanggung jawab dalam setiap peran yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan gak kerasa nih Mbak Ayu, kita udah sampai di penghujung acara kita. Wah sayang banget ya, padahal ini masih banyak sebenarnya yang pengen kita tanyain, obrolin, tapi kita harus tutup.
Sampai jumpa Energi Zen di Green Pots episode selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tagline bareng ya, Kang Iman, Dr. Ari, Bayu, dan Energi Zen di rumah juga ya. Green Pots, talk to energize.